Jumpa lagi dengan Garis Cerita bersama Rumah Baca. Setiap memasuki bulan September, kita memasuki sebuah periode yang kelam, terutama tahun 65. Milan Kundera, seorang penulis kelahiran Cekoslovakia, Praha, yang sekarang tinggal di Perancis, pernah mengatakan bahwa perjuangan melawan kuasa adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Lupa dan ingat adalah dua hal soal kerida pikiran. Kita meminjam istilah dari ilmu psikologi mengatakan bahwa ketika sesuatu itu ada, tetapi kita tidak ingat bahwa itu ada, itu namanya amnesia. Sebaliknya, jika sesuatu itu tidak ada, tetapi kita anggap itu ada, itu adalah insanity, atau itu gejala-gejala gangguan jiwa atau halusinasi zaman sekarang. Kalau kita flashback pada tahun-tahun yang ada di Indonesia, tahun 1908 misalnya, kita mengingat bersama-sama bahwa di sana ada gerakan kebangkitan nasional, kemudian 1928 tentang Sumpah Pemuda, kita ingat bersama-sama dan kita mengamini bersama-sama. Kemudian 1945 kita bersama-sama mengingat dan memperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Tetapi ada satu hal yang berbeda, 1965 persoalannya adalah ada yang diingat, tetapi ada yang dicoba untuk dilupakan. Nah, di Garasi Cerita bersama Rumah Baca, kita sudah pernah membahas dalam video-video sebelumnya tentang 65, kita menyebutnya dengan seri 65. Di situ ada novel yang ditulis oleh Laksmi Pamuntjak dengan judul Ambak. Kemudian novel Blues Merbabu disambung dengan 65 yang ditulis oleh Gita Nyali. Nah, kali ini kita akan bahas juga buku-buku terkait dengan seri 65, tetapi kita bahas dengan berdiskusi dengan seseorang. Kali ini kita akan bahas buku-buku terkait dengan seri 65 bersama tamu yang sudah kita undang. Halo, apa kabar Mas Nugroho kali ini? Ya, kabar baik Mas Har. Ya, saya perkenalkan, sahabat di sebelah saya adalah Nugroho, panggilannya Nugi. Beliau cukup intens membaca buku-buku terkait dengan seri 65. Barangkali nanti kita akan tanyakan kepada dia dalam perspektif apa yang kita bahas, karena terus terang selama ini kita sudah terlalu banyak dicekoi dengan 65, tetapi dari perspektif dalam tanda kutip pemerintah atau penguasa ya, seperti film G13 PKI atau buku-buku sejarah. Nah, gimana Mas Nuk? Apa yang akan nanti kita diskusikan terkait buku-buku 65? Sebenarnya memang yang pertama kan saya adalah generasi yang mulai belajar di tahun 80 gitu ya sampai 90-an gitu. Dan seingat saya sekitar tiap tahun gitu ya, sejak SD gitu kelas 4 atau kelas 5 kita selalu dimobilisasi gitu ya untuk melihat satu film gitu ya, pengkhianatan G30 SPKI gitu. Nah, belakangan kan kita semua tahu bahwa film itu adalah film propaganda gitu ya, yang dari sisi artistik, karena itu adalah film yang dibiayai dengan sangat besar, mungkin adalah salah satu film yang paling ditonton gitu ya di Indonesia gitu. Tapi dari sisi lain, dari sisi konteks cerita, kebenaran dan lain sebagainya, ada banyak versi yang sebenarnya bisa jadi rujukan gitu ya. Tapi sekian tahun kita dicuci otak kita gitu ya untuk menerima bahwa terkait dengan peristiwa 65, versi pemerintah, versi film yang ada itu adalah versi yang paling benar gitu. Nah, lewat beberapa karya buku gitu ya, entah memoir, riset maupun karya-karya sastra, kita ditawarkan dengan perspektif lain gitu kan, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah kita dengar gitu kan, baik dari orang-orang tua kita maupun dari guru-guru sejarah kita. Saya kelahiran tahun 1976 gitu, Mas Har. Jadi seingatku memang sejak SD gitu ya. Satu generasi di atas gitu. Setelah SD memang mulai SD gitu kan sampai SMA, saya ingat persis tiap tahun kita dibawa ke bioskop gitu ya untuk secara bergilir melihat film tersebut gitu. Sebagai kelahiran tahun 76, saya merasa perlu teman-teman lain perlu mendengar apa yang melatar belakangi Mas Nugroho tertarik untuk membaca buku-buku perspektif lain terkait dengan 65 ya. Mungkin sekalian ditunjukkan buku-buku koleksi yang sekarang ada, lalu latar belakang mengapa tertarik. Silakan. Ya, kalau
pertanyaannya kenapa tertarik, saya akan kembali ke Kupang gitu ya, tahun 2005 gitu ya. Waktu itu kan kita masih bekerja, ada satu program relasi antar etnis, tapi singkatnya gitu ya. Di sana kami punya mitra LSM lokal gitu ya. Nah, pada satu ketika saya meminjam satu VCD, Mas. Itu adalah film dokumenter. Judulnya saya masih ingat persis gitu ya. Kado buat rakyat Indonesia gitu. Jadi sebenarnya itu memang film yang didesain ditujukan untuk kampanye anti Orba gitu ya. Tapi memang menariknya mereka bicara Orde Baru tapi memflashback awal Orde Baru gitu. Jadi itu dokumenter ada 4 karena VCD ya, ada 4 VCD. Di bagian kedua dia memang berbicara khusus tentang peristiwa 65 gitu. Narasinya adalah bahwa Orde Baru dibangun di atas jutaan nyawa yang hilang secara sia-sia gitu. Nah, pada titik itu kan memang sebelumnya saya belum menerima perspektif itu gitu ya. Jadi pada satu titik itu kemudian saya mulai bertanya gitu kan. Kok ternyata ceritanya seperti ini gitu kan. Sesuatu yang berbeda dari yang selama ini kita dengar di bangku sekolah gitu. Jadi sejak saat itu saya mulai mencoba gitu ya, nyari beberapa sumber, sebenarnya beberapa sumber pengetahuan gitu ya, karena selain buku sebenarnya saya waktu itu juga mulai nyari sumber-sumber film gitu ya. Ada beberapa film yang awal-awal saya temukan itu cukup membuka perspektif saya gitu kan. Nah, kebetulan kan memang itu era setelah reformasi gitu ya, yang era yang lebih terbuka gitu kan, sehingga memang kemudian banyak para mantan tapol yang memunculkan memoarnya, dan juga mulai beberapa generasi muda juga mulai membuat beberapa dokumenter film gitu kan. Nah, ada beberapa judul awal film yang waktu itu juga cukup memberikan perspektif buat saya secara lebih global gitu. Salah satunya yang menurut saya cukup bagus gitu ya untuk ini dokumenter ini, nanti silahkan dicek ya, mungkin di YouTube masih ada gitu kan ya. Dokumenter yang menurut saya memberikan perspektif yang dalam konteks global, itu salah satunya adalah Shadow Play gitu kan. Itu adalah dokumenter bikinan salah satu saluran televisi di Australia. Setelah itu saya juga menemukan satu video, satu dokumenter Mass Grave. Mass Grave itu adalah cerita soal pembongkaran kuburan massal gitu ya di Wonosobo. Mungkin itu satu-satunya kuburan massal yang pernah dibongkar gitu ya. Jadi 2 film awal itulah yang sebenarnya juga ikut mendorong saya untuk mencari beberapa rujukan lain gitu ya terkait dengan peristiwa 1965 ya. Kira-kira seperti itu, Mas Dar, awalnya gitu ya. Kenapa kemudian saya sejak tahun 2005 gitu ya mengumpulkan banyak sumber tentang peristiwa 65, baik sumber fisik gitu ya, buku, tapi juga beberapa sumber digital gitu kan. Digital ya, film sama buku. Baik, boleh ditunjukkan koleksinya Mas, buku-buku yang sebenarnya ini sebagian besar aja gitu ya, sebagian kecil gitu, karena sebenarnya ada banyak koleksi saya yang ini, tapi beberapa yang bisa saya sampaikan sih sebenarnya kalau secara umum sih, kalau ngomong dalam konteks buku ada beberapa buku dalam konteks riset gitu ya, baik yang ditulis oleh peneliti luar negeri maupun peneliti Indonesia gitu ya, termasuk mungkin dalam konteks ini adalah jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo gitu ya. Tempo punya beberapa terbitan yang cukup menarik. Ini beberapa buku dalam konteks riset gitu ya. Saya pikir salah satunya ini penelitiannya John Rosa yang dalih pembunuhan massal. Dalih pembunuhan massal ini masih sangat mudah kita temukan versi digitalnya di Google gitu ya. Masih sangat banyak ditemukan. Terus beberapa juga ini salah satu karangan Geoffrey Robinson, lebih memfokuskan ke soal pembunuhan massal gitu ya. Terus satu buku yang juga menarik ini riset tentang NTT gitu ya, tentang bagaimana proses pembunuhan massal itu juga terjadi di NTT, karena sebagian besar riset, sebagian besar penelitian lebih banyak
memberi gambaran kepada kita proses-proses yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali gitu. Jadi ini perspektifnya sangat sangat baik gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara dalam konteks riset gitu, ini juga menarik, Mas Har. Jadi saya pikir salah satu peneliti Indonesia yang cukup konsen gitu ya ke isu 65 adalah Baskoro Tewardaya gitu ya. Dia seorang Yesuit gitu, tapi dia juga fokus ke isu-isu 65 gitu. Nah, ini 3 buku yang tadi saya sampaikan ke Tempo. Pertama kan ini Tempo juga pernah meriset 3 tokoh utama PKI gitu ya. Terlepas dari pandangan politiknya, saya pikir kita semua mungkin nggak terbayang bahwa yang namanya Aidit itu pada umur 30-an dia jadi ketua partai terbesar ketiga gitu kan di dunia gitu. Terus beberapa riset tentang Tempo juga tentang Lekra. Terus ini juga mungkin udah banyak gitu ya. Salah satu edisi majalah Tempo yang cukup kontroversi gitu ya. Pengakuan ya, jadi ini pengakuan Al-Guju 65 gitu ya. Yang seingat saya memang ini edisi ini terbit setelah film Jagal dirilis gitu ya. Jadi cukup menjawab beberapa hal. Nah, terus sebenarnya kalau kemudian berbicara tentang kategori itu ada juga beberapa memoir ya. Memoir baik yang ditulis oleh para penyintas maupun ditulis oleh mantan ekstapol, yang kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata memang target apa yang terjadi pada saat itu awalnya memang orang-orang kiri, anggota PKI sama simpatisannya, tapi belakangan ternyata juga mentargetkan para pendukung Soekarno gitu ya. Nah, dalam kategori itu ada beberapa buku memoir gitu ya, baik yang ditulis oleh para tokoh pada masa itu, misalnya ada memoir 2 tokoh penting di pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Yang pertama ini adalah memoirnya Omar Dhani, mantan Panglima Angkatan Udara yang sangat Soekarnois gitu ya sebenarnya. Tapi setelah 65 kan asosiasi kita ternyata TNI Angkatan Udara terlibat dalam tanda kutip di peristiwa itu. Itu yang belakangan coba direvisi oleh para senior di Angkatan Udara. Ada juga nama yang waktu itu sangat terkenal, Ojo Tat. Ini orang Solo ini Mas, Ojo Tat ini. Dia salah satu anggota kabinet Soekarno pada saat itu yang akhirnya juga ikut diberangus gitu. Nah, kalau buku yang paling akhir yang terkait dengan memori yang mungkin masih gampang ditemukan ini adalah judulnya Mutiara di Padang Ilalang. Ini juga memoir gitu. Kalau Mas Hartono pernah membaca Nyanyi Sunyi Seorang Bisunya Pram, saya membaca, tapi saya membaca versi bajakannya gitu ya, karena aslinya udah susah didapat gitu. Pram juga bercerita tentang memoirnya di Pulau Buru gitu. Nah, kalau kita lihat di nyanyian sedikit berbeda ya dengan Nyanyi Sunyi. Kalau Pram di Nyanyi Sunyi menceritakannya dengan rasa kemarahan gitu ya. Dia benar-benar menuangkan kemurkaannya, kemarahannya ke rezim yang ada. Teja Bayu agak berbeda gitu. Dia menceritakannya dengan gaya santai yang cenderung satir gitu. Apapun itu, artinya kalau di Nyanyi Sunyi nuansa kemarahan itu muncul, di memoirnya Teja Bayu ini dia lebih bercerita secara santai dan juga bercerita secara satir. Ini saya pikir masih cukup banyak di pasaran buku ini saat ini. Sementara begitu Mas Hartono, ada juga tipe-tipe buku 65 yang masuk ke kategori sastra ya, fiksi maupun baik dalam bentuk novel, roman, kumpulan cerita gitu. Nah, buat saya sekarang kan juga banyak karya-karya yang berlatar belakang 65 gitu ya. Tapi di koleksi saya ada banyak buku fiksi yang memang dibuat oleh mereka-mereka yang para penyintas gitu.
Jadi mereka nggak perlu riset gitu kan. Yang mereka lakukan kan sebenarnya menuangkan pengalaman pribadi mereka, eh, pengalaman pribadi dan juga cerita-cerita bagaimana stigma itu mereka alami gitu ya. Ini untuk generasi kedua mereka. Baik, menarik sekali Mas Nuk tadi menyampaikan buku-buku apa, ada riset, ada memoir gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit salah satu apa riset, buku tentang riset, kemudian mungkin tentang memoir, silakan. Ya, baik Mas Har. Salah satu buku terkait riset yang sampai sekarang ini masih sangat gampang ditemukan itu adalah Musim Menjagal gitu ya. Ini terbitan komunitas bambu gitu ya. Jadi ini buku sesuai judulnya gitu ya. Jadi riset di buku ini lebih fokus ke melihat bagaimana peristiwa September 1965 kemudian menjadi dasar gitu ya untuk dalam bahasa yang sangar gitu ya, menjagal orang-orang kiri, dan belakangan juga menjagal orang-orang yang dalam tanda kutip Soekarnois gitu. Nah, ini memang riset berdasarkan beberapa dokumen gitu. Jadi salah satu fokus di Musim Menjagal itu sebenarnya selama ini kita selalu mendengar versi pemerintah bahwa apa yang terjadi di lapangan itu adalah reaksi spontanitas rakyat gitu. Tapi di buku ini salah satu temuan menariknya menurut saya bahwa ya proses itu tidak terjadi dengan sendirinya, karena memang itu terjadi secara terstruktur dan masif gitu ya, di semua, boleh dikata di semua wilayah Indonesia gitu ya, dengan proses yang paling berdarah-darah tentunya sebagaimana kita tahu dari beberapa riset sebelumnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali gitu. Nah, salah satu temuan yang menarik dari buku ini sebenarnya bahwa memang proses pembantaian itu memang diinisiasi oleh militer gitu ya. Kemudian para pelakunya biasanya adalah milisi gitu ya, orang-orang sipil yang dipersenjatai gitu ya. Saya juga teringat cerita di keluarga saya gitu ya. Jadi tiap kali berbicara tentang 65, pada satu titik kalau saya diskusi dengan beberapa teman secara intens, pasti dia selalu bertanya ke saya, kenapa sih Mas kamu tertarik gitu dengan asosiasi. Nah, kalau saya selalu menjawab dengan statement pertama, saya bukan keluarga penyintas, keluarga saya adalah keluarga pemenang. Pertama karena latar belakang keluarga dari pihak ayah saya adalah Parkindo gitu ya, kemudian dari pihak ibu adalah PNI gitu. Nah, kalau merujuk ke cerita beberapa dari mereka, begitu waktu itu di Solo RPKAD masuk, kemudian di tiap kota dia mengumpulkan eksponen-eksponen anti komunis gitu ya, dari berbagai kalangan, dan kemudian dilatih gitu kan, jadi milisi gitu Mas. Nah, buku ini mengkonfirmasi cerita samar-samar yang waktu itu saya dengar gitu kan, karena kebetulan waktu itu kalau ceritanya paman saya, Pak D sama Om saya juga ikut dilatih jadi milisi gitu ya, mewakili eksponen Parkindo gitu ya pada waktu itu dengan eksponen-eksponen yang lain. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dan juga membandingkan dengan beberapa buku lain gitu ya, misalnya membandingkan dengan riset memori-memori terlarang gitu ya, itu sebenarnya polanya sama gitu. Artinya yang salah satu yang dilakukan memang ada pelemparan isu-isu gitu ya, yang dalam tanda kutip memang dibuat untuk meresahkan gitu kan. Isu yang selalu ada di tempat lain itu adalah bahwa sama seperti apa yang terjadi di Lubang Buaya, di semua daerah diisukan bahwa orang-orang kiri udah menyiapkan lubang gitu ya untuk kuburan, untuk sebagai tempat penguburan orang-orang yang anti komunis gitu. Ini bukan hanya saya baca gitu ya dari riset ini, tapi sebenarnya juga informasi lisan yang saya dengar gitu kan. Saya salah satunya dari almarhum paman saya gitu kan, yang dengan berapi-api gitu kan, dan juga dengan nada sedikit marah gitu ya. Karena waktu itu saya ingat kita ngobrol soal itu emang setelah ada statement Gus Dur untuk mencabut TAP MPRS gitu. Ini
menarik gitu. Dan menariknya juga sih kita ternyata tahu bahwa rangkaian kekerasan massal pembunuhan ke orang-orang kiri itu justru dimulainya di Aceh gitu. Jawa baru jauh belakangan gitu. Dalam konteks Jawa juga menarik. Kenapa jumlah korban dalam konteks Jawa gitu ya, justru di Jawa Barat tuh tidak ada korban gitu. Boleh dikata hampir tidak ada gitu. Jadi di sini sih saya salah satu analisisnya adalah memang waktu itu Pangdam di Pangdamnya memang memilih ada 2 poin Mas. Dia memilih apa ya? Lebih memilih penangkapan saja gitu ya. Tapi yang penting salah satu statementnya adalah bahwa memang Pangdam Jawa Barat meskipun anti komunis, dia juga sangat Soekarnois, sehingga memang sampai sekarang pun kita akan sangat susah untuk menemukan soal pembunuhan massal di Jawa Barat gitu ya. Baik, terkait dengan memor tadi, yang memor tadi saya lihat juga ada beberapa, bisa diceritakan. Ya, sebenarnya memang banyak memoir dari para tokoh gitu ya yang muncul di pasaran. Yang saya punya tuh ada 2 gitu ya. Yang pertama ini memoir Omar Dhani, lebih untuk menjawab stigma tentang peran Angkatan Udara gitu ya di tahun-tahun tersebut gitu. Tapi sebenarnya juga yang menarik sih ada beberapa memoir dari orang-orang biasa gitu ya, yang bukan tokoh pada zaman itu gitu ya. Misalnya ini ada 2 memoir tentang Pulau Buru gitu ya, dan juga ada beberapa memoir lain gitu. Jadi Mas Har, ini semua adalah memoir-memoir orang-orang biasa yang menurut saya ya paling tidak buat saya ya, sebelumnya saya tidak pernah mendengar nama-nama ini gitu ya. Ini semua adalah buku terbitan dari penerbit Ultimus Bandung gitu ya, yang memang banyak memberi ruang gitu ya, banyak memberi ruang untuk para ex-tapol gitu ya untuk menyampaikan memoir dan menerbitkan karya-karyanya, baik itu memoir maupun karya-karya sastra gitu kan. Terima kasih Mas Nuk. Nah, kita mungkin masuk pada segmen terakhir ini ya. Di jagat modern ya, jagat digital itu ada dikenal istilahnya namanya post-truth ya. Post atau pasca kebenaran atau pasca kasunyatan. Nah, ini agak mengkhawatirkan kalau kita tidak hati-hati, karena kita tiap hari dibanjiri dengan berbagai macam informasi. Jadi kalau tidak hati-hati, maka kebenaran bisa menjadi kebohongan, tetapi kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Maka dengan buku-buku ini barangkali kita bisa menjadi pintu masuk untuk melihat sesuatu secara objektif ya, baik dari sisi riset, baik dari sisi memoir dan sebagainya, sehingga kita tidak langsung judging, tapi juga mulai menelisik dari apa yang ada di dunia ini. Kalau menurut Mas Nuk bagaimana ini tentang era post-truth dikaitkan dengan buku-buku yang tadi? Ya, saya pikir Mas Har, konteks kebohongan yang disampaikan terus-menerus itu akan jadi kebenaran, itu terjadi gitu ya kalau kita berbicara dengan peristiwa 65. Di era digital ini kita kemudian berkenalan dengan satu kata hoax gitu ya, berita bohong gitu kan. Nah, saya sih menyimpulkan salah satu hoax politik paling besar itu ya hoax tentang peristiwa 65 gitu. Betapa waktu itu orang-orang kiri digambarkan sebagai, dalam tanda kutip, sebagai setan gitu ya, sehingga itu yang kemudian dipercayai oleh hampir semua kalangan yang non kiri gitu ya. Karena memang 1 minggu setelah Gestapo itu kan memang semua media dikuasai oleh media tentara gitu kan. Nah, kalau buat saya gitu ya, yang memang ya yang pertama memang apapun yang terjadi seharusnya kita menempatkan kemanusiaan sebagai yang utama gitu ya. Apapun perbedaan politik, pandangan dan lain sebagainya, seharusnya memang kemanusiaan itu yang diutamakan gitu. Nah, kalau membaca 65 dengan konsekuensi peristiwa pembunuhan yang setelahnya, ini kan sebenarnya agak anomali gitu ya. Kalau kita mau renungkan bagaimana
kita melakukan tindakan untuk membela Pancasila, tapi kita melakukannya dengan nilai-nilai yang tidak manusiawi, yang sebenarnya anti manusia gitu kan. Nah, terus terang memang ini kan isu yang masih sangat sensitif gitu ya. Jadi sebagai sebuah bangsa, saya pikir kita punya utang gitu ya, untuk rekonsiliasi gitu ya. Dan sesuatu yang saya juga nggak yakin itu akan terjadi dalam jangka dekat gitu sih. Tapi saya pikir di tingkat akar rumput ada beberapa upaya rekonsiliasi yang sudah terjadi gitu ya. Teman-teman muda NU saya pikir di beberapa wilayah juga sudah memulai rekonsiliasi tersebut gitu ya. Jadi misalnya bagaimana ada beberapa cerita bagaimana keluarga Al-Gojo kemudian dengan keluarga para penyintas sudah bisa memulai komunikasinya gitu kan. Melihat hasil riset yang dibukukan di NTT di memori-memori terlarang, kita juga melihat bagaimana koordinator risetnya justru adalah salah satu anak dari Al-Gojo pada saat itu gitu sih. Nah, buat saya sih sebenarnya yang membaca beberapa buku tentang peristiwa 65 paling tidak kita punya banyak perspektif gitu ya. Bukan hanya perspektif yang memang dijejalkan ke otak kita gitu ya, generasi-generasi yang menerima pendidikan di era Orde Baru, kita itu kan sebenarnya dicuci otak gitu ya. Dicuci otak terkait peristiwa 65 gitu. Jadi era sekarang memang adalah era keterbukaan, ada beberapa alternatif pandangan yang bisa kita lihat, bisa kita baca, dan saya pikir memang dalam konteks itu sangat penting ya bagaimana kita juga punya kecerdasan untuk menganalisis gitu. Nah, banyak peneliti bilang bahwa sebenarnya memang genosida 65 itu masif sekali gitu ya, disamakan dengan genosida Nazi gitu ya. Tapi kalau di era yang lebih modern, seharusnya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Afrika Selatan gitu ya, rekonsiliasi pasca apartheid, atau apa yang terjadi di Rwanda gitu kan, ketika konflik horizontal antara etnis Hutu sama saya agak lupa, tapi pada prinsipnya pasca kejadian itu mereka benar-benar melakukan rekonsiliasi gitu kan. Nah, ketika dalam konteks rekonsiliasi kan sebenarnya memang semua berani mengutarakan kebenaran apapun itu sakitnya gitu kan, termasuk mengutarakan kata maaf gitu kan, bagaimanapun konsekuensinya gitu. Nah, makanya dalam konteks itu saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Gus Dur dulu gitu ya, kalau melihat cerita-cerita para penyintas itu, apa yang dilakukan Gus Dur dengan meminta maaf ke para korban itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Tidak semua orang punya kebesaran jiwa untuk melakukan itu gitu. Dan sampai sekarang kan ternyata dalam konteks pemerintah kan kita tidak pernah benar-benar meminta maaf gitu kan. Karena yang terjadi ya semua jadi korban gitu, Mas Har. Menurut saya bukan hanya para mereka-mereka yang kalah yang jadi korban, tapi mereka-mereka yang menang juga jadi korban gitu. Yang tadi di awal disampaikan oleh Mas Hartono, mereka kan juga jadi korban kebohongan gitu kan, yang dihembuskan oleh rezim saat itu, sehingga mereka juga melakukan aksi pembantaian. Saya pikir begitu, Mas Har, sedikit kesimpulan gitu ya. Kita tidak bisa membahas banyak buku gitu ya, tapi ada yang ingin saya sampaikan, ada banyak sumber buku gitu ya terkait peristiwa 65 yang sebenarnya bisa jadi rujukan buat kita semua gitu untuk memaknai dan merekonstruksi cara pandang kita soal peristiwa 65. Demikian Mas Har. Ya, terima kasih Mas Nur. Kita menjadi tercerahkan dengan diskusi kali ini tentang 65. Paling tidak secara kesimpulan ada dua hal yang disampaikan tentang bagaimana humanity ya yang harus kita kemukakan atau kita angkat bersama-sama sebagai prinsip atas dasar kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah rekonsiliasi karena sama-sama menjadi korban. Menarik sekali Mas Nuk, semoga kita akan diskusi di buku-buku berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di garis cerita berikutnya.